Perlu saya ingatkan bahkan nih ya, Fufufafa bisa naik, itu kan juga sebenarnya melanggar undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sebenarnya. Nah, waktu itu ada kawan yang melapor. Ditindaklanjuti atau tidak? Oleh aparat negara? Tidak. Jadi lebih baik kita berfokus pada aspek politik dari kasus perbuatan tercela ini. Dan sedikit saya kasih referensi buat contoh ya. Di Amerika Serikat, misdemeanor itu ya, itu luas banget memang. Bill Clinton kasusnya adalah tindakan cabul dengan Monica Lewinsky. Tapi waktu dia diupayakan untuk dimakzulkan, tapi gagal ya Ibu dan Bapak, yang dipersoalkan adalah kebohongannya kepada publik. Karena dia ngaku di hadapan publik bahwa saya tidak melakukan itu. Belakangan terbukti. Wah, jadi itu legal battle-nya luar biasa. Saya sendiri mengikuti karena itu menarik sekali. Karena dia pakai, ya di mana-mana kayaknya politisi sama ya. Kalau ada aspek hukum tuh belok-beloknya banyak sekali gitu. Nah, jadi waktu itu yang dia dipakai bukan tindakan cabulnya Bill Clinton itu sendiri terhadap atau kebalik Monica Lewinsky, tapi kebohongan dari Bill Clinton bahwa dia tidak pernah melakukan tindakan cabul itu. Nah, itu satu ya, Fufufafa. Persoalan kita adalah jangan sampai kesalahan-kesalahan baik oleh Fufufafa maupun oleh bapaknya itu kita diamkan dalam konteks negara hukum. Masalahnya adalah, Ibu dan Bapak, ini akan jadi preseden. Sekarang saja bahwa Soeharto belum pernah diadili secara pidana dijadikan referensi secara salah, seakan-akan presiden kebal hukum. Padahal tadi makanya saya ingatkan, sebenarnya udah mulai, cuma di stop secara politik. Nah, yang saya khawatirkan kalau kita bahkan tidak memulainya, yang akan terjadi adalah bangsa ini akan selalu mengingat bahwa kekuasaan tidak bisa dicek, dan ini bahaya buat kita ke depan. Si Fufufafa itu, ya jelas Pak Jokowi gini, terus dia ada jam-jamnya. Sekarang dia hapus kalimat Pak Jokowinya. Dan tapi dia tidak menghapus jam-jamnya. Nah, saya masih punya screenshot yang lama, ya, dengan yang baru. Ya, masih ada ya? Iya, kita perbandingkan. Jumlah bytes-nya berkurang. Kan kalimat di sini misalnya ada 1000 kata. Sorry, nggak sampai 1000 lah, 500 kata. Yang di sini tinggal 400 kata. Jadi ada sekitar berapa kata yang dihapus. Gitu. Kayak gitulah gitu. Oke, jadi kelihatan betul. Kelihatan betul. Kayak buku tadi, dia nggak menghilangkan halamannya, tapi yang dihilangkan hanya kata-kata dalam bukunya, dia hapus itu. Itu licik gitu. Berarti ini cara mereka untuk menghilangkan jejak ya, Mas Roy? Ya, jadi saya yakin nanti bukan hanya kata-kata soal Pak Jokowi, kata-kata soal ada nama perusahaannya, mebelnya, ya. Terus ada yang lain, tapi nanti pasti ada hal yang lain. Yang berusaha dikait-kaitkan dengan keluarganya, dihapus. Dan mungkin nanti dimunculkan yang lain-lain ya? Nah, dan menariknya gini, Bang. Pasti kalau anak itu ditanya, dia pasti akan bilang, ya takono sing duwe akun gitu lah. Atau dia bilang dia tidak tahu apa. Begitu keji pemilik akun Fufufafa ini, bahkan menyamakan Presiden Prabowo dengan binatang. Binatang landak yang menggelinding, menyamakan Presiden Prabowo dengan binatang yang mengemari makanan kroto, makanan binatang. Akun Fufufafa ini juga tidak henti melontarkan caci maki, hinaan dan fitnahan kepada putra tercinta Presiden Prabowo, Mas Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo, yang dibesarkan sejak kecil dengan penuh penderitaan dan nestapa, tanpa kehadiran ayah yang dia sayangi dan ibu yang dia kasihi. Mas Didi tidak pernah menggantungkan dirinya kepada orang tuanya, tidak pernah merepotkan ayahnya, tidak pernah menggunakan nama besar keluarganya untuk keuntungan dirinya sendiri. Mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo, selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi ya. Nah, jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali ya. Dan kedua,
Mas Prabowo juga harus menekan kepada bapaknya Hufafa, ente, Pak Mulyono, jangan lagi cawe-cawe terhadap kebijakan saya. Ya. Kalau dilakukan, insya Allah yang diidealisasi, digambarkan secara ideal oleh Pak Prabowo itu. Iya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, seperti yang sudah jelas, kita mendengarkan penyampaian daripada cuplikan video sebelumnya. Ada penyampaian dari Fitri, ya, ada penyampaian dari Bung Roy Suryo, ya, masalah akun Kaskus Fufu Fafa yang memang keras, serangannya luar biasa, ya, sangat tidak punya etika dalam penyampaian, tidak punya adab dan moral menurut saya. Banyak yang diserang, ya, banyak sekali, mulai dari Pak Prabowo, ini memang sudah lama banget, ya, tahun-tahun 2014 lah, awal Jokowi menjabat sebagai presiden atau mencalonkan, kurang lebih seperti itu, ya. Ada artis Indonesia yang terkenal saat itu, ada Mbak Syahrini, ya. Ada Habibur Rahman juga, postingannya kalau nggak salah ini orang kecil banget, ya, kurang seperti itu, ya. Ada Pak Prabowo yang katanya bayangin kalau apa namanya, yang katanya homo lah atau apa gitu, ya. Ada juga ya macam-macam lah, banyak sekali sebetulnya, ya, tokoh-tokoh nasional, ya, artis-artis dan sebagainya, ya. Tentu memang akun ini kan kita nggak tahu sebetulnya bukti kuatnya, bukti validnya menunjukkan itu pada Gibran. Tapi banyak dugaan yang sangat kuat sekali, dan bahkan banyak bukti-bukti yang sudah terkumpul bahwa diduga dengan ini kuat banget, ya, dugaan ini milik akun Kaskus Fufu Fafa tersebut adalah milik wakil presiden kita Gibran Raka Buming Raka. Makanya kan banyak sekali yang mengusut itu sebetulnya agar Gibran kemarin batal dilantik sebagai wakil presiden di tahun 2024 kemarin. Selain pelanggaran pelanggaran etik di putusan Mahkamah Konstitusi, ketidaknetralan pemerintah, ya, Presiden Jokowi selaku bapaknya Gibran, pembegalan MK, cawe-cawe presiden dan sebagainya, tentu itu juga menjadi problem salah satunya, apalagi diperkuat dengan masalah akun Kaskus Fufu Fafa, teman-teman. Nah, jadi itu yang sering digaungkan bahwa Gibran itu tidak layak sebagai wakil presiden, sudah cacat di usia gitu, ya, pada saat pencalonan gitu, ya, kurang persyaratan minimal untuk maju, ya, diterobos karena mungkin bapaknya presiden gitu, ya. Lalu ada pamannya di MK, ya, meskipun telah diberhentikan dari jabatannya setelah memutuskan hasil putusan 90 tahun 2023. Nah, kalau misalnya benar akun Fufafa ini adalah milik Gibran, ya, Gibran bisa saja dicopot dari wakil presiden. Boleh nggak Gibran dicopot? Boleh tidak Gibran dimakzulkan? Ya boleh, selagi proses itu berjalan dengan baik, selagi terbukti telah melakukan pelanggaran dan sebagainya. Jangankan wakil presiden, presiden pun kita pernah, ya, di sejarah kita kan pernah tuh mengatakan, dan itu terbukti. Ada Pak Soeharto, ada almarhum Pak Gus Dur di kudeta, ya, ada Pak pendiri bangsa ini, ya, Pak Soekarno kalau nggak salah tuh. Ada, teman-teman. Jadi tidak hanya jangankan wakil gitu, ya, presiden sekalipun bisa, ya,
kalau sudah rakyat yang meminta atau ada terbukti pelanggaran-pelanggaran lain atau hal-hal yang mungkin tidak disukai oleh rakyat Indonesia. Nah, inilah menjadi hal yang terus digaungkan gitu ya. Ya, terlepas terbukti atau tidaknya pemilik akun itu adalah Gibran, ya bagi saya sih ya karena udah masa lalu gitu ya. Ya monggo lah diminta keterangan, diklarifikasi, atau mungkin perlu sidang proses pengadilan atau dibawakan ke MK, ke Kejaksaan Agung atau apa, ya silakan saja. Selagi buktinya kuat, selagi buktinya ada, selagi bukti yang menunjukkan bahwa pemilik akun itu benar-benar Gibran, ya bagaimanapun ya proses hukum itu ya harus berjalan sekalipun Gibran sebagai wakil presiden. Ya, nanti terlepas terbukti atau tidaknya, benar atau enggaknya ya nanti kan akan terbukti dengan sendirinya seperti itu. Nah, lalu kemudian apakah Pak Prabowo mempermasalahkan hal ini? Karena ini kan ada sangkut pautnya juga dengan Pak Prabowo yang diserang. Ya, menurut saya Pak Prabowo tuh ya nggak bakal lah, atau mungkin ya nggak kerjaan lagi lah untuk mengurusi masalah-masalah seperti itu. Tapi mungkin saja ada orang yang disuruh oleh Pak Prabowo untuk menyelidiki lebih lanjut kalau seperti itu barangkali. Tapi menurut saya pribadi ya kurang kerjaan banget lah kalau Pak Prabowo sampai ngurus-ngurus seperti itu gitu ya, apalagi mempermasalahkan hal-hal semacam itu, apalagi sudah lama juga ya, sudah 10 tahun lebih lah seperti itu. Padahal ada kan tugas-tugas Pak Prabowo yang lebih besar ya, bahwasanya kan beliau sebagai presiden yang menakodai perahu sebesar ini gitu ya, negara sebesar ini mau dibawa kemana ya beliau yang menakodainya. Jadi apapun nanti teman-teman, benar atau tidaknya, ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Gibran boleh saja dicopot, bisa saja dimakzulkan. Kalau sudah dicopot nanti langkahnya seperti apa? Ya itu tadi, Pak Prabowo paling mengajukan 2 nama ke MPR untuk dipilih nantinya gitu ya, dan dilantik sebagai wakil presiden menggantikan Gibran Raka Buming Raka. Bukan tidak bisa untuk dicopot ataupun dimakzulkan. Saya rasa bisa selagi masih ada syarat-syarat yang terpenuhi gitu ya. Mungkin itu saja teman-teman. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada yang salah ya. Saya ucapkan sekali lagi salam NKRI harga mati.